wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita duduk untuk taklim yang kita niatkan semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, pada subuh kali ini kita bahas tentang fikih muamalat. Fikih muamalah adalah fikih yang mengatur atau yang memberikan hukum atas perbuatan manusia dengan manusia yang lain. Jadi bukan interaksi manusia dengan Allah, kalau itu masuk dalam babnya fikih ibadah. Nah, fikih muamalah adalah transaksi ataupun interaksi antar sama manusia. Pengertian umum fikih muamalah itu menjadikan juga fikih tentang pernikahan, fikih tentang keluarga, fikih tentang haldonah. Haldonah itu hak asuh terhadap anak, itu masuk dalam kategori fikih muamalah, termasuk juga transaksi-transaksi yang sifatnya keuangan. Jual beli, sewa menyewa, kerjasama bagi hasil, nah itu semua masuk dalam ranahnya fikih muamalah. Nah, pagi hari ini dengan maraknya transaksi yang online ya, yang sifatnya digital dan sebagainya, maka kita coba kaji beberapa aspek saja terkait dengan fikih muamalah yang berhubungan dengan transaksi finansial secara digital. Nah, ini menarik. Apakah ini yang sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada transaksi digital? Tentu tidak. Ya, sehingga hukum itu selalu berkembang. Enggak mungkin statis, padahal sumber hukumnya sudah berhenti sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwa tidak mungkin ada ayat baru, tidak mungkin ada hadis baru sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hukum berkembang terus. Bahkan budaya ini sudah sejak zaman dulu. Bahkan terkait dengan yang sifatnya pokok atau rukun dalam Islam. Ibu bapak sekalian, sekarang kalau saya bilang basmalah, artinya apa? Apakah Rasulullah pernah bilang kata basmalah? Tidak pernah. Ini ahli nahwu, namanya nahat. Nahat itu kayak membuat pendek, membuat singkatan, bahasanya membuat singkatan. Ya, bukan MBG doang yang ada singkatannya, enggak. Dalam bahasa Arab tuh bismillah jadi basmalah. Alhamdulillah jadi hamdalah. Nah, kalau dibilang ini bid'ah ya hadhihi nikmatu bid'ah kata. Yang dimaksud bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang bertentangan dengan substansi atau maqasid syariah, substansi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi, nah termasuk juga transaksi digital. Yang paling krusial di dalam transaksi yang dilakukan secara digital itu, banyak orang yang ragu-ragu terkait dengan sah atau tidak sahnya sebuah transaksi karena dilakukan tidak sesuai atau tidak sebagaimana ulama-ulama dahulu mendefinisikan atau menjabarkan tentang rukun-rukun akad misalkan. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, yang kalau tidak ada menjadikan batal. Ya. Seseorang melakukan akad nikah, tapi menurut Imam Syafi'i ini, tetapi tidak ada wali. Padahal wali itu adalah rukun.
Maka sah atau tidak? Tidak sah. Harus ada walinya. Ya. Tidak ada mempelai laki-laki yang dimana akad nikahnya. Nah, karena itu adalah rukun. Bapak-bapak langsung senyum siap menggantikan katanya gitu. Nah, salah satu rukun akad itu adalah sigot. Apa itu sigot? Ijab kabulnya. Ijab kabul. Saya jual, saya beli. Nah, zaman dulu kan ente jual, saya beli. Ini bukan mau berkelahi, bukan. Ini barang saya jual, Pak. Nah, saya beli. Harganya berapa? Harganya 10 juta misalnya gitu. Nah, saya bayar dengan 10 juta. Nah, ini jual beli. Nah, sigot atau transaksi ijab kabul atau jual beli itu yang menyatakan saya beli atau saya jual atau saya sewakan, saya menyewa, itu zaman dulu ulama kalau kita baca di kitab-kitab klasik itu selalu mensyaratkan namanya ittihadul majlis. Pada satu majelis yang sama. Satu majelis yang sama. Kalau satu majelis yang sama berarti harus ketemu enggak? Nah, itu kalau kita maknai majelis secara fisik. Ayat-ayat Al-Quran seringkali tidak mengartikan sesuatu secara fisik. Ya, yadullah fawqa aydihim gitu kan. Tangan Allah, Allah punya tangan. Ya kita nggak bisa gambarkan itu. Tapi kekuasaan Allah itu maha besar. Sehingga selalu ada di atas kekuasaan Allah dibandingkan kekuasaan yang lainnya. Nah, dalam kata majlis tadi, ittihadul majlis pada satu majlis yang sama, itu maksudnya adalah dalam satu mekanisme yang sama. Sehingga seringkali ulama mengartikan ittihadul majlis itu istighol. Orang fokus mau melakukan transaksi. Nah, dengan adanya marketplace, transaksi secara digital, bahkan mau membayar kurban aja pakai transfer atau pakai kris. Ya, QRIS nih. Ini sah nggak nih akadnya nih? Anda bayar zakat juga udah pakai aplikasi aja tuh. Nah, transfer zakat atau bayar zakat mal 20 juta langsung tuh. Nah, apakah itu sah atau enggak? Nah, maka ketika ulama mengartikan bahwa ittihadul majlis itu adalah istighol, fokus untuk melakukan sesuatu. Artinya kita sadar, kita paham betul bahwa apa yang saya klik itu saya lakukan dan berpindahnya uang saya ke lawan saya misalnya. Demikian pula nanti kepemilikan barangnya dikirim, dibuktikan dengan barang itu kalau di marketplace misalkan sudah masuk ke aplikasinya dan kemudian nanti dikirim melalui ekspedisi misalkan gitu. Nah, dan itu bisa dipantau dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat jelas sekarang. Sehingga ulama bersepakat bahwa transaksi secara online, terutama ini ada di fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa akad itu bisa dilakukan dengan cara lisan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara tertulis. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan cara bil jawarih atau dengan perbuatan. Kayak kita ke supermarket kan nggak pakai tanda tangan akad ya. Kita ke supermarket juga nggak pakai bilang, nggak pakai lisan yang pertama tadi. Tapi pakai perbuatan kita ngambil barang, taruh di kasir, kemudian kita bayar. Ulama dulu mengistilahkan itu dengan mu'attoh. Meskipun sebagian madhab melarang adanya mu'attoh. Apa itu mu'attoh? Transaksi yang kalau dalam definisinya tidak pakai akad tapi saling ngambil atau saling memberi. Yang satu memberikan barang, yang satu memberikan uang. Nah, sebagian ulama masih tidak membolehkan kalau kita baca kitab-kitab klasik itu, tapi sebagian lagi mengatakan itu sah. Nah, kalau di kita transaksi di minimarket atau supermarket itu mirip kayak begitu, tapi ini lebih jelas lagi karena ada display harganya, ada display barangnya. Dulu waktu di sekolah ya, saya ingat betul nih, waktu di pesantren itu ada warung kejujuran. Nah, jadi ditaruhlah jajan dalam kotak gitu kan, dikasih tempat untuk uang. Yang ngambil
bayar ke situ sendiri, kalau ada kembalian ngambil kembaliannya sendiri. Ya. Nah itu ada transaksinya nggak tuh, ada ijab kabulnya nggak tuh? Tuh kalau nggak ada ijab kabulnya, apa yang dimakan oleh santri itu, yang dia jajan itu bisa nggak sah tuh. Disebut warung kejujuran karena butuh kejujuran. Awal-awal ketika dilakukan dulu, waktu zaman saya dulu masih aliyah, SMA gitu, itu kadang-kadang tekor tuh yang punya ini. Yang ngambilnya iya ini mbak. Nah penyakitnya adalah ketika ngambil dia niat utang. Nah ini mulai simbol-simbol keberantakannya lah kira-kira gitulah. Simbol-simbol bibit-bibit orang suka ngutang hari ini di paylater nih. Nah ini nanti kita akan sampai ke sana. Ini bibit-bibit yang karakter itu harus kita hilangkan dari generasi anak-anak kita. Kalau memang kita mampu untuk bisa kontrol itu untuk diri kita, maka sekarang nasihatnya tuh bukan lagi kendalikan lisanmu, kendalikan perbuatanmu, tapi kendalikan jempolmu. Untuk tidak belanja hal-hal yang tidak perlu, untuk apalagi nanti pinjol. Nah, sehingga terkait dengan muamalah ini ada kaidah fikih yang sebetulnya sangat mudah dan beberapa kali kita juga sampaikan. Al-aslu fil muamalati al-ibah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Di dalam riwayat lain disebutkan ala tahrimiha. Jadi hukum asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga teknologi itu hanya memudahkan saja, tapi syariah itu menjaga atau membatasinya supaya kita tetap berkah dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi simple kok. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, sehingga kita perlu pelajari apa saja yang dilarang. Beberapa manfaat dari transaksi secara digital tentu mempermudah aktivitas ekonomi. Kita sekarang mau ngapa-ngapain, mau bayar, tinggal buka handphone, bayar. Ada saudara kita sakit, tapi kalau ini beneran hati-hati jangan sampai ada penipuan gitu ya. Kita transfer langsung bisa untuk pengobatan. Ya. Mau kita perlu apa nih, mendesak nih. Kemarin saya lagi perlu apa, kaos kaki, ternyata kepada hilang kemana nih. Udah, lihat aja di aplikasi, oh ada, beli kaos kaki, besoknya nyampe, dalam sehari nyampe. Padahal nggak yang pakai express juga, pakai yang ekonomi juga, nyampenya cepet. Gitu. Jadi sangat memudahkan aktivitas ekonomi. Efisiensi waktu dan biaya, nggak perlu bawa mobil parkir di mall untuk beli sesuatu atau parkir di supermarket atau dimanapun atau di warung tetangga kita, nggak perlu. Nah ini juga bisa membantu UMKM. Hampir semua UMKM sekarang kalau mau bayar bisa pakai kris. Ya. Menarik banget. Dulu kayak gitu cuma di luar negeri. Dan sistem QRIS-nya Indonesia itu kan itu yang bikin Bank Indonesia ya. Itu ditakuti sama Visa dan Mastercard dan Visa itu takuti sampai ada beberapa perjanjian yang membatasi itu. Ya tapi udah cukup masif gitu kan. Dulu kan bayar pakai kartu kredit, pakai apa? Sekarang pakai kris aja tuh, scan tek bayar kelar gitu. Dan itu mendidik untuk kita tidak mudah berutang. Kalau kris kan kalau ada duitnya bayar bisa, benar nggak? Kalau nggak ada duitnya bisa bayar nggak? Nggak bisa, saldo Anda nggak cukup. Nah ini membantu untuk beli pecel lele lah, beli apalah, minuman jahe lah, apalah ada semua, nyuci mobil juga pakai kris ya bapak-bapak ya. Nah, ini gampang banget. Jadi memudahkan dan membantu UMKM untuk berkembang. Dan meningkatkan inklusi. Inklusi itu penggunaan produk-produk keuangan bagi semua masyarakat gitu. Ini terbukti peningkatan jumlah dana pihak ketiga di perbankan meningkat, jumlahnya 500 jutaan lebih rekening. Padahal jumlah penduduknya nggak nyampe 300. Berarti rata-rata orang punya rekening 2, 3. Yang duduk di depan-depan saya ini semuanya kayaknya nggak ada yang punya rekening cuma 1. Minimal 2, 3, benar nggak? Pak ada bank ini nggak? Oh ada, bank ini ada nggak? Ada. 5 dia punya, 6 dia punya misalkan gitu. Nah, dan mendukung transaksi yang transparan atau transparansi dalam transaksi. Untuk UMKM kan sulit untuk melakukan pencatatan. Nah begitu di dalam dengan aplikasi tertentu, dengan pembayaran
Nah, secara digital, maka semuanya ke-record, semuanya tercatat tanpa harus nyatet. Nah, sehingga kalau kami misalkan melakukan training untuk UMKM misalkan gitu kan, udah punya catatan belum? Nah, dulu sedikit sekali ya punya catatan. Sekarang, oh ya Pak, kita pakai aplikasi ini untuk jualan kita. Sebutlah yang warnanya hijau, yang warnanya biru, segala macam tuh. Nah itu nanti tiap akhir bulan toh kapanpun kita bisa buka, oh ternyata orang bayar sekian. Meskipun sebagian masih bisa cash. Nah yang cash harus tetap dicatat. Tapi dengan adanya transaksi secara digital maka memudahkan kita untuk melakukan pencatatan sehingga kita bisa menilai. Nah bagaimana dengan aspek syariahnya? Nah, jadi pada dasarnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, dalam transaksi jual beli Allah halalkan jual beli. Tetapi Allah mengharamkan riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, ini hati-hati. Kita nih sebagai konsumen kadang diberikan begitu banyak kemudahan, bahkan didiskon harganya kalau bayarnya nyicil. Nah, ini kan aneh. Coba bayar cash nggak dikasih diskon, bayar nyicil kasih diskon. Coba aja lihat kalau kita beli dengan pay later, nah ini harganya didiskon, tapi ditambah bunga dan biaya administrasi, nah lebih mahal. Nah, jadi ini bentuk-bentuk marketing uang. Bukan jualan barangnya. Jualan barang kalau kita butuh ya kita beli, ada uangnya kita beli. Nah, harganya 1 juta. Dicicil harganya jadi 950. Tapi ada administrasi 50.000, sami mawon. Ya, sama aja gitu. Plus 3 bulan bunganya cuma 0,1. 0,1 juga bunga. Ya, setiap bulan misalkan gitu. Nah, ini juga hati-hati. Jadi transaksi digital itu sebagai alat, tapi kita jangan lupakan keberkahannya. Termasuk transaksi jual beli yang sifatnya pay later gitu kan. Apalagi ini benar-benar deh. Jangan sampai ada pernah coba-coba untuk pakai aplikasi pinjol. Itu udah banyak merusak. Dan itu memang sasarannya bukan orang-orang yang punya uang. Bukan sasarannya bukan orang-orang yang punya pendapatan tetap. Sasarannya memang untuk orang-orang yang kepepet. Ya kalau kepepetnya beneran, kadang-kadang kepepetnya karena gaya hidup. Memepetkan diri sendiri, memaksakan diri sendiri. Ini bahaya banget. Hampir nggak pernah ada cerita sukses orang gara-gara pinjam-pinjol. Nggak ada. Nah, kemarin ada karyawan di usahanya keluarga kami. Ini biasa karyawan baik-baik aja, nih karyawan udah cukup senior. Tiba-tiba murung, stres gitu. Tiba-tiba semangat kerjanya menurun. Akhirnya dipanggil, didudukkan. Wah langsung nangis-nangis, bulan perempuan, nangis-nangis. Dia ditanya baru sedikit udah nangis-nangis, ada apa gitu. Akhirnya dia jujur bahwa anaknya, bukan dianya, anaknya yang masih kuliah terjerat pinjol. Yang sedihnya lagi, dia terjerat pinjolnya bukan karena dianya, tapi karena sepupunya. Nah, aneh. Pinjem handphone dan KTP. Jadi ngakunya si sepupunya itu pinjem sama orang, yang orangnya udah nagih-nagih, ngejar-ngejar sampai ngancem fisik gitu ya. Datanglah ke anaknya karyawan ini. Wah saya udah diancam nih malam-malam pula, nangis-nangis pula, cowok nangis-nangis. Yang dipinjemin cewek gitu. Nggak tega karena sepupunya sendiri, karena saudaranya sendiri, karena anak Pak D-nya sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah dibantuin, nggak punya uang. Kalau ada uang saya bantuin mas, katanya gitu. Itu kamu punya handphone kan, ada KTP, pinjem deh. Duduklah mereka di sebuah warung,
Diklik-klik, dipinjemlah handphonenya, yang ngeklik-ngeklik si sepupunya itu. Tiba-tiba pinjemnya sampai 30 juta. Karyawan gaji, ya UMR-nya Jawa Tengah lah, gimana sih gitu kan. Dan memang si karyawan ini rajin nabung, anaknya bisa kuliah dan sebagainya, anaknya bisa kuliah. Tapi kayak gitu. Nah sekarang udah jatuh tempo, nggak bisa bayar. Yang dikejar-kejar siapa? Anaknya dia ini. Ponakannya? Ya enggak. Lari-lari, kabur-kabur segala macam. Sampai diblokir. Wah. Nggak ada yang bener aja udah itu keberkahannya nggak ada. Ya. Nah ini jadi Allah haramkan riba, pasti di situ akan menghilangkan keberkahan, menghilangkan kebiasaan, membuat kita kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hadis tentang halal dan haram ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahat. Ada di riwayat lain mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram yang jelas itu ada yang yang subhat, yang remang-remang. La ya'lamuha katsirun minan nas. Yang abu-abu ini, yang halal jelas, yang haram jelas, yang abu-abu ini kebanyakan manusia nggak tahu. La ya'lamuha katsirun minan nas. Famanittaqal musyabbahat, atau di dalam riwayat lain, wa famanittaqal mutasyabbihat faqad istabra alidinihi. Kalau dalam riwayat yang saya kutip ini, istabra alidinihi wa irdi. Yang ini pilihan kata Rasul ini menarik banget. Barang siapa yang dia berhati-hati ya, atau khawatir terjerumus pada hal-hal yang abu-abu, maka dia telah membersihkan di agamanya dan membersihkan kehormatannya. Nah ini nih. Jadi kita hati-hati sama hal-hal yang kita masih abu-abu, itu menjaga kehormatan kita. Tentu menjaga agama kita juga. Jadi emang satu hal yang abu-abu itu membuat kadang-kadang kita suka menjadi hina, menjadi tidak bermartabat, menjadi tidak punya marwah. Faman waqa'a fi syubhat qara'in yar'a haulal hima. Barang siapa yang terkena atau apa istilahnya, terjatuh ke dalam syubhat, maka dia seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya atau hewannya di sekitar wilayah-wilayah yang terlarang, yang hampir saja dia masuk ke dalamnya. Yushaku ayyuwaqi'ahu. Jadi kalau mengembala, ada kawasan terlarang, misalkan satu tempat kawasan terlarang gitu misalkan, ketika kambing atau hewan ternaknya itu mengembala dekat-dekat yang terlarang, maka ada kemungkinan dia akan makan rumput di daerah yang terlarang. Nah, hari ini ada prosesi haji udah mulai, di Arafah itu ada batas di mana kalau kita keluar dari wilayah itu kita berada di luar Arafah. Nah, maka sering kita diwanti-wanti jangan ke daerah-daerah sini. Nanti bisa saja kita nggak sadar karena pelangnya kan di atas, di bawahnya nggak dikasih garis nggak, gitu kan. Nah itu maka biasanya kita menjauh dari sisi itu, khawatir kita berada pada wilayah yang bukan Arafah. Kan. Nah demikian pula dalam sesuatu hal yang halal jelas, yang haram jelas, ketika ada abu-abu sebaiknya apa yang kita lakukan? Hindari, menjauh dari yang sifatnya syubhat karena takut khawatir dia akan masuk ke dalam yang haram. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi fi ardihi maharimuh. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki wilayah-wilayah yang terlarang. Ada wilayah-wilayah yang kita nggak boleh masuk. Dan wilayah terlarangnya Allah di bumi ini adalah hal-hal yang Allah haramkan. Nah kalau Allah haramkan ya kita jangan masuk ke dalamnya.
Nah, kemudian dikaitkan sama hati lagi. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Nah, ini hadis cukup terkenal yang biasanya dihafal oleh santri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang melakukan transaksi ribawi. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang bukan hanya yang memakan riba tapi membayar riba juga. Pak, saya kan mengambil pinjaman, saya kan yang bayar, bukan saya yang makan. Nah, kata Rasul, wa muwakilahu, yang bayar juga, wa katibahu, dan yang menuliskannya juga, wa syahidaihi, dan yang memberikan saksi, atau yang menyaksikannya. Wa qalahum sawa, mereka itu sama aja. Menurut Maliki, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini menunjukkan kesetaraan semuanya. Baik yang memakan riba, yang memberikannya, yang membayarkannya, yang menuliskannya, atau yang menjadi saksi, hukumnya sama. Imam Abu Hanifah menyatakan sama-sama berdosa, tapi kadar dosanya berbeda. Yang memakan dan yang memberikannya sama, tapi kalau cuma menulis, cuma menjadi saksi atas transaksi itu, dia berdosa tapi tidak dosa besar. Nah, ini. Nah, ini kita memang pada zaman di mana transaksi itu mudah, transaksi itu bisa dilakukan dengan online, tapi menjadi samar tuh mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Bahkan sampai kepada kakaknya pinjol, apa Pak? Judol. Nah, ini lebih sengsara lagi nih. Kakak adik ini nih. Ya, pokoknya jangan deh. Nah, kita harus sampaikan juga ke anak-anak kita, maaf, ke pembantu kita, asisten rumah tangga kita juga diwanti-wanti. Jangan sampai kalau ada apa-apa ngomong deh. Kalau nggak ada ngomong. Mendingan itu lebih baik daripada itu dari pinjaman cuman 30 juta kurang ya. Cuman itu dari Desember kemarin tuh bulan April pas kita tanya itu udah 42 juta lah. Terus nambahnya 25%, nggak nyampe setengah tahun aja nggak nyampe. Cuman berapa bulan tuh? 5 bulan. Dan celakanya lagi, kalau kita bayarkan lunas tetap bayar bunga-bunganya sampai jatuh temponya. Kan celaka ada. Ada yang 3 bulan, ada yang ternyata dilakukan transaksi sampai berapa kali, 6 kali, 7 kali gitu. Dengan provider pinjol yang berbeda-beda. Makanya sangkanya sampai 30-an juta pinjamannya, yang total bayarnya harus 40-an juta. Nah ini pinjol dan pay letter. Pay letter itu bibit-bibit untuk kita terbiasa ngutang. Jadi Bu, Pak, kalau ada tawaran pay letter, skip deh, itu paling aman. Skip. Kecuali kalau memang benar-benar nggak ada biaya tambahan, nggak ada biaya ini, tapi juga hati-hati. Tapi untuk menjaga mental kita, kadang-kadang itu jadi kebiasaan. Kita yang punya misalkan kartu kredit itu suka ditawarin cicilan 0%, benar nggak? Bapak baru transaksi ya Pak ya di tempat ini, toko ini. Ya, kenapa? Pak dicicil aja Pak, bayarnya 3 bulan gratis. Jadi seolah-olah kita nggak perlu bayar, seolah-olah di tabungan kita ada uang, padahal di sisi lain kita punya utang. Dan yang kadang-kadang utang-utang yang nggak kita sadari. Begitu 3 bulan beneran nggak ada bunganya, tapi ketika kita lewat, nah muncul bunga tuh. Dalam bahasa fikih yang kayak gitu, jadi pada saat transaksi dibilang tidak ada bunga, tidak ada tambahan, tapi setelah jatuh tempo ada tambahan, itu namanya riba jahiliyah. Karena pada zaman jahiliyah orang pinjam meminjam itu baik tuh, orang di zaman jahiliyah itu. Ngasih pinjaman uang, mau dibalikin kapan? 3 bulan lagi. 20 dinar, dikasihlah 20 dinar.
Sebelum jatuh tempo, katakan 3 bulan lagi, si peminjam bilang sama si pemberi pinjaman, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bayar yang 10 dinar yang saya pinjam kemarin. Kan jatuh temponya nanti nih, tanggal 25 Mei misalkan gitu. Besok. Tapi saya belum bisa bayar hari ini. Sekarang tanggal 24 Mei misalkan gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi bayarnya nggak 10 dinar lagi ya. 11 dinar. Misalkan gitu. Atau 10 dinar plus berapa dirham misalkan gitu. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Termasuk riba jahiliyah adalah kalau yang berinisiatif yang ngutang sekalipun. Kasih saya waktu sebulan lagi deh. Nanti saya bayarnya jadi 10 dinar plus 50 dirham misalkan gitu. Nah ini juga masuk dalam kategori riba. Nah ini hati-hati. Ribanya riba jahiliyah. Jadi pinjol baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah ini. Itu aja yang kemarin kita temukan tuh yang resmi. Yang resmi aja jahatnya minta ampun. Bunganya tinggi minta ampun. Ya. Karena cuman benar-benar ngeklik, duitnya masuk tuh ke rekening. Ngeklik, duitnya masuk tuh rekening. Seolah gampang banget. Padahal dia lupa dia harus bayar. Angsurannya sebulan itu ringan-ringan sekali, cuma berapa ratus ribu gitu ya. Ringan untuk dengan pinjaman segitu. Tapi ya banyak berkali-kali gitu. Sehingga itu bisa membuat kita agak terlena. Ya, mampulah bayar 500 ribu, mampulah bayar cicilan cuma segini ini. Dia mikir cicilannya, bukan mikir ininya. Ya. Nah, kalau toh pun harus melakukan transaksi secara digital, ibu bapak sekalian harus pastikan izinnya benar apa enggak. Ya. Bahkan, ini ada kasus keduanya enggak sih? Ada beberapa transaksi digital yang ngakunya syariah, yang menjerat ini biasanya yang agak punya uang sedikit dengan investasi. Investasi padahal bodong. Beberapa bulan yang lalu ya, ada heboh sampai sekian triliun, orangnya sekarang sudah ditangkap. Dan itu memang fraud. Menawarkan investasi. Bertahun-tahun Pak, Bu, itu lancar. Emang modusnya seringkali begitu. Jadi kita invest, lancar balik, pakai aplikasi online juga, pakai aplikasi peer to peer. Peer to peer itu pinjol yang resmi, gitu lah. Peer to peer lending atau peer to peer financing. Nah itu ya, dianalisis apakah pertama berizin apa enggak. Yang kemarin bodong itu berizin. Kemudian ada enggak transaksi realnya, ngakunya ada. Nah, tapi seringkali manusia itu tidak punya batas, atau kita lah ya, tidak punya batasan yang skala ekonominya memang segitu. Contoh nih. Saya misalkan jual bubur ayam di pagi hari. Butuh modal berapa sih? Ya mungkin 10 juta, udah cukup banyak kali ya. 20 juta lah, udah agak longgar tuh. Bisa beli gerobaknya, bisa beli mangkoknya, bisa beli tempat buat kerupuknya, bisa buat beli segala macam, termasuk modalnya. 20 juta. Bikin satu kok sukses. Namanya bubur ayam PTM VJS. Wah. Laku nih, dalam satu hari punya katakan 100 pelanggan misalkan gitu. Masing-masing mangkok, katakan 100 mangkok. Masing-masing mangkok untungnya 2.000. Kali 100, 200.000. Dalam sehari 200.000. Dalam sebulan kali 3, 6 juta. Itu untung. Modalnya bisa muter lagi. Untung 6 juta. Kalau saya bikin 2, oke nih. Bikinlah gerobak kedua. Untung tadi 6 juta, jadi 12 juta. Bikinlah 5. Ya. Jadi
6 juta per bulan, satunya kali berapa? 10 jadi berapa? 60 juta. Masing-masing gerobak modalnya 20 juta. Oh, gede banget untungnya. Ya, dari 20 juta bisa menghasilkan 6 juta setiap bulan. Berarti 30% per bulan. 30% per bulan. Terus ada investor datang, Pak Teguh, saya mau invest ke bisnis Anda, saya kasih uang 1 triliun. Banyak kan, 100 miliar misalkan gitu. Saya jadi berapa gerobak tuh mikir kan. Kasih return berapa? Saya biasanya bisa menghasilkan 30% Pak. Ya kita bagi 2 lah dalam setahun, 15%. Misalkan. 15%. Kalau 100 miliar, 15%, berarti berapa tuh Pak? 15 miliar per bulan harus bayar. Itu yang ada kerjaan saya, ngumpulin investor, duitnya untuk bayarin yang duluan. Nah, itu namanya Ponzi. Artinya bisnis bubur ayamnya nggak dijalanin. Jalanin cuman narik-narik uang nih loh, portofolio bisnis saya nih loh, gerobak-gerobak saya mungkin dibikin dari yang modal 100 miliar itu, dibikin ada 1000 gerobak, itu aja nggak nyucup kan gitu. Nah, bukan ngasih return atau ngasih imbal hasil kepada yang punya uang itu bukan lagi dari bisnis bubur ayamnya lagi, tapi dari bisnis muterin duit yang masuk. Nah, ini. Nah, itu suatu titik di mana akhirnya menjadi tidak bisa bayar dan kita sebutnya dengan bodong. Kenapa? Karena nggak ngukur skala ekonomi. Yang namanya bisnis itu skala ekonominya yang paling banter kan 100 juta dikasih modalnya udah cukup. Untuk sekian gerobak, karena manage banyak gerobak akan sulit sekali. Nah, itu kebetulan kasusnya di sisi properti. Mau bangun berapa properti sih? Sampai buka lagi investor sehingga dia kelabakan dari sisi itu. Akhirnya dia nggak buka properti baru, hanya buka investasi baru aja. Dipakai duitnya buat yang lain. Yang sedihnya, misalkan kalau dipakai buat kegiatan politik, mau nyalon, mau apa, nggak bisa bayar, ya sudah. Nggak jadi pula, ya wis. Nah ini menyedihkan. Jadi kadang-kadang politik itu penting buat kita sadari dan jangan sampai kita justru membuat celaka untuk diri kita sendiri. Nah, yang ini yang judi online. Oh Pak, saya nggak judi online kok Pak, judi bola, sama aja. Sama aja. Kalau udah judi itu nggak pernah ada orang sukses gara-gara berjudi, nggak ada aja. Ya. Jadi bahkan kalau judi online ya Pak Bu ya, ada satu ini menarik tuh. Judi online itu bukan dia berjudi. Dia tuh lagi ditipu. Bahkan kata-kata orang itu kasar banget. Orang yang main judi online itu orang bodoh. Udah tahu aplikasi-aplikasi dia yang manage aplikasi itu, dia ngatur kapan siapa menang dan biasanya ada algoritmanya. Di awal-awal dibikin menang. Dengan jumlah tertentu udah pasti habis aja. Gitu. Dan itu menurut penelitian secara psikologi yang namanya judi termasuk main game yang kemudian ada bayar-bayarnya itu addicted nyandu, bikin kecanduan ya. Cuman 10.000 ini anak-anak tuh bayarnya cuman ini gitu kan, wah bisa dapat dari 10.000 bisa dapat 20.000 loh. Nah ini judi nih, dibiasakan dengan main game segala macam ya. Jadi bahkan itu merusak tatanan sosial. Jadi gunakan transaksi digital yang halal, lagi berkah. Jadi transaksi digital itu seperti alat aja. Kontrolnya ada diri kita. Jadi dikasih kemudahan, semudah-mudahnya. Baik untuk berbuat kebaikan maupun dipakai untuk pinjol lah, judol lah, investasi yang bodong itu membuat kita greedy, membuat kita serakah. Ingin dapatin untung yang banyak. Tapi kalau
dipakai untuk transfer kurban misalkan gitu. Alhamdulillah hari ini kita Pak Tikna udah berapa? 14 sapi. 30 kambing. Kita targetnya yang udah kita pesan itu ada 16 sapi. Jadi masih ada kesempatan 2 sapi lagi. Tapi kita harus informasikan ke RPH-nya, ke penjual sapinya untuk dikasih waktu sampai nanti sore. Kita putusin tetap 16 atau lebih atau kurang. Ini kayaknya semoga pas 16 kita nggak perlu kalau ada hari ini sampai dengan 2 sapi lagi atau 7 kali 2 berarti 14 sapi, 14 orang lagi atau 14 bagian lagi. Kalau kambing kita bebasin ya, udah 30 udah cukup banyak. Jadi gunakan itu untuk si transaksi online itu, transaksi digital itu untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Untuk ibadah, untuk kurban dan sebagainya. Dan gunakan transaksi secara digital itu untuk yang tadi manfaat-manfaatnya. Untuk pencatatan yang baik. Kalau pakai pembayaran pakai kris kan kita nggak perlu nyiapin uang kembalian gitu kan. Kita juga nggak perlu nyiapin uang receh. Kadang-kadang kalau naruh dompet itu ada 2.000-an, ada 10.000-an, ada 5.000-an memenuhi dompet tuh. Ya, belum lagi receh-recehnya ya Bu ya. Suka ada receh-receh pas bayar tuh kayak ambrol gitu kan. Nah, begitu scan kan langsung bisa di debit dari rekening kita. Gitu. Jadi gunakan itu sebagai kemudahan-kemudahannya, tidak digunakan untuk suatu hal yang sifatnya konsumtif ataupun pinjaman yang terjebak kita dalam keharaman. Idul Adha ini, momentum ini kita jadikan momentum untuk kita meningkatkan nilai-nilai pengorbanan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini harus mempengaruhi perilaku ekonomi kita juga. Sesimpel orang kita tuh harus mental, diajarkan sama Rasulullah tuh kita mentalnya mental kaya. Sangat dianjurkan untuk bersedekah. Nggak bisa bersedekah senyum coba. Nggak bisa sedekah dikir ya kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Jadi mentalnya di mental bukan mental gratisan. Bukan mental untuk minta-minta. Bukan mental untuk minta ditraktirnya. Mental kita tuh kalau kita punya teman-teman nongkrong ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bukan teman-teman gibah sih ya, teman-teman buat ini misalkan, kalau lagi ngumpul-ngumpul makan-makan suka ada yang mau neraktir ya, nah ini mentalnya udah kejaga nih, meskipun kadang-kadang mungkin dompetnya juga teriak sih, nah, tapi mentalnya mental ini. Nah, ini terakhir ada sebuah hadis yang menurut saya seringkali kita nggak cermat menilai hadis ini. Duhan Nabi SAW bikab syaini amlahaini akronaini. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang dua-duanya biasa berwarna putih, bercampur ada hitam-hitamnya, dan dia bertanduk. Kurbannya 1 apa 2? 2. Jadi kalau mau ngikutin Rasulullah kurbannya nggak cuma 1. Nah ini menarik ini. Sunnah Pak, pas kurban justru malah paling rajin ngambilin daging. Misalkan, bukanlah yang memberikan. Padahal Rasulullah menyembelih kurbannya, bahkan menyembelihnya dengan tangan sendiri. Ya, dan juga beliau mengajarkan berkurban itu ketika penyembelihannya dengan sesuatu yang lembut. Bagaimana beliau mengasah pisaunya, bagaimana beliau meletakkan kaki di dadanya supaya ada ketenangan dan sebagainya, kemudian baru disembelih. Jadi kita perilaku kita terhadap keuangan kita, terhadap ekonomi kita juga harus mencontoh bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana cara Rasulullah SAW mental memberi. Bukan mental gratisan, bukan mental untuk
traktir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terjaga dari kemadorotan transaksi-transaksi digital dan kita bisa memanfaatkan transaksi digital untuk kemudahan kehidupan kita dan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta dan rezeki yang diamanahkan kepada kita. Terakhir, jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak ada kita tutup. Oh Ibu, silahkan Ibu. Oh di belakang juga ada. Ada mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau kita mengetahui hukum riba itu, tapi kita itu segan atau nggak enak hati mau memberitahu seseorang bahwa yang dia lakukan itu, investasi yang dia lakukan itu adalah riba. Nah kalau saya yang tahu hukumnya tidak memberitahu yang bersangkutan, apakah itu dosa untuk saya gitu? Mungkin itu Pak Ustadz. Terus satu lagi, saya hanya ingin bertanya di luar ini, yang namanya batasan tempat sholat kita yang tidak boleh dilalui orang itu, batasannya itu seperti apa kalau kita tidak memakai sajadah. Terus satu lagi, maaf, kalau kita sholat berjamaah di sebelah kita itu terputus, tiba-tiba ada sambungan 2 orang atau 3 orang yang agak jauh jaraknya, karena tadi saya mengalami hal seperti itu bagaimana hukumnya sholat yang jauh dari jarak saya? Mungkin begitu Pak Ustadz. Maaf agak banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tahu orang lain melakukan transaksi ribawi. Maaf. Yang kita khawatir orang itu nggak tahu, maka beritahu dengan ahsan, dengan yang baik, dengan yang lembut, tidak harus to the point, tidak harus negur. Dan seringkali itu gini, mengungkapkan kebenaran itu penting, tapi membuat orang tidak sakit hati juga penting. Jangan kemudian saya ini orangnya begini, orangnya belak-belakan, tapi nyakitin orang. Nah, suka berdalih kepada unsur psikologi dalam diri kita yang ngomongnya saya ini belak-belakan tapi nyakitin orang, itu nggak wise, nggak bijak, nggak dewasa, katakan gitu. Sehingga lakukan itu, tetap ditegur, tetap diingatkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Bukannya itu kayaknya ada ribanya ya kalau kayak gitu ya, kalau memang secara ini kelihatan ada tambahan sih, tapi khawatir nggak berkah lah Mbak gitu kan, nggak berkah lah Bu gitu, misalkan mendingan nggak usah lah gitu. Nah, kalau keluarga kita bisa lebih kencang lagi. Kayak suami misalkan, nggak usah lah Mas, ngapain gitu, ntar nggak berkah. Mama nggak mau keluarga ini dibiayai dengan tidak keberkahan. Nah itu kan mantep tuh. Nah, tapi tetap dengan rasa cinta. Yang kedua terkait dengan soft, batasnya itu ada suatu barang atau apapun yang bisa menghalangi. Bahkan sesimpel pulpen aja taruh itu udah ngalangin. Seminimal-minimal mungkin garis gitu. Jadi pun nggak bawa sajadah, bawanya apa? Kunci motor taruh aja depan tempat sujud, itu udah batas. Itu yang pertama. Yang kedua terkait juga kalau kita sholat berjamaah, sebetulnya yang dilarang itu jalan depan imamnya gitu. Yang di belakang ada yang bilang dilarang juga, ada yang bilang, ulama mengatakan itu boleh juga dilewati. Misalkan ada orang batal di tengah-tengah, kan nggak mungkin nggak ngelewatin, maka dia jalan keluar ya keluar aja. Etikanya sebenarnya dia jalannya mundur lurus, kan soft begini ya. Nah dia jalan di tengah-tengah soft gini, yang dilewatin renggangin sedikit, satu kaki mepet dulu sebentar, besok rapat lagi. Jadi dia bisa mundur. Nah masalahnya di belakang ibu-ibu misalkan gitu, baru bisa belok misalkan itu. Nah, bisa aja langsung motong begini juga boleh. Yang dipotong kalau lagi jamaah nggak usah begini, karena ini orang ada hajat nih, mau lewat karena jamaah nih.
Jadi saya tuh pernah di Mesir tuh, setelah sholat ada keributan gitu, terus syekhnya berdiri. Kenapa? Karena dia lewat depan saya. Nah, syekhnya tuh bilang, kalau lagi berjamaah ya nggak apa-apa, jangan ribut gara-gara gini, malah ribut gitu, kira-kira gitu. Orang malah dihalangin, malah berantem, malah ocok-ocokan gitu. Ini apa gitu. Nah, syekhnya ngingetin, nggak apa-apa kalau lagi berjamaah. Bahkan yang utama, makanya saya tahu terkait hadis itu tuh, yang dilarang itu di depan imamnya. Kalau masih di belakang imam, ada mazhab yang membolehkan. Ada mazhab yang membolehkan. Jadi kita semakin tinggi seseorang, maka dia akan semakin kecil komplain atau menyalahkan orang lain, blaming, menyalahkan orang lain. Oh, mungkin orang itu cara ibadahnya menggunakan mazhab yang lain, mazhab yang itu. Ada yang batal, ada yang nggak batal, berarti dia mengambil yang nggak batal. Berarti ini pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, misalkan gitu. Dalam transaksi tertentu, dalam ibadah tertentu dia pakai mazhabnya Syafi'i. Nah, saya termasuk yang membolehkan, toh banyak kita yang nggak konsisten juga. Artinya banyak ulama yang nggak benar-benar menggunakan mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i yang konsisten tuh, agak sulit hari ini, gitu ya. Yang berikutnya, bagaimana kalau terjeda sholat jamaahnya, sunnahnya yang terjeda merapat. Titik merapatnya mana? Titik merapatnya tengah-tengah di belakang imam. Jadi pertama kali ada masbuk, misalkan masbuk itu datang terlambat, bukan yang paling kiri atau bukan yang paling kanan, tapi ngambilnya tengah dulu. Baru sebelah kanannya tengah, sebelah kirinya tengah, sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya lagi, sebelah kanan lagi, sebelah kirinya lagi, gitu terus. Jadi terbentuk dari tengah. Ternyata di tengah-tengah ada yang batal, misalkan dia ke belakang gitu, maka yang sebelah kirinya, atau kalau di belakangnya ada, belakangnya maju. Majunya harus langkah-langkah atau enggak langsung 2 langkah juga boleh. Jadi ini bolong nih, satu di sini. Nanti belakangnya ada orang, maju aja. Yang belakangnya lagi, maju lagi. Majunya langsung aja, nggak usah bertahap. Gitu. Oh, itu gerakan 2 kali atau 3 kali gitu kan. Gerakan itu syar'i. Gerakan itu bagian dari berjamaah. Sehingga gerakan itu dibolehkan. Karena bukan gerakan di luar soal, gerakan itu memang membatalkan. Imamnya batal, yang di belakang imam maju, langsung maju. Gantiin imamnya. Nah, makanya di belakang imam harus yang bisa menjadi imam, gitu. Kayak hati-hati kalau ada di belakang imam. Tadi ibu lagi ada di belakang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan ini dari kita kadang suka mau kasih buket uang. Qadarullah ini saya korlas di sekolah anak, ada uang kas, dan kemarin sebelumnya saya sempat dengar potongan ceramah kalau seandainya untuk buket uang ini, kalau uangnya tidak dari kita, itu jatuhnya riba. Jadi saya gimana hadiah? Gimana? Jadi saya nih kasih pesan sama si B. Okay. Saya pesan mau buket bunga dong, buket uang. Oh, buket uang. Oh, oke. Buket uang 1 juta, tapi saya tidak menyerahkan uang 1 jutanya itu. Jadi uang lembaran 1 juta, uang barunya itu dari si B yang menyediakan. Jadi saya nanti kasih uang 1 juta plus jasanya. Jadi misalnya jatuhnya 100.000, berarti saya harus kasih 1.100.000. Dan saya sempat dengar potongan ceramah itu kalau transaksi seperti itu jatuhnya riba. Saya pikir ribanya di mana ya, gitu. Kalau memang dari uangnya yang 1 juta itu kita yang yang menyediakan, ya, baru bisa. Paham. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya juga punya teman di kantin di SMA 8 ini, itu kalau anak-anak sekolah pada bayar pakai kris 5.000, ada tambah adminnya ya 500 gitu.
Sekarang semenjak sudah ada kenaikan ini, jadi adminnya ditambah 1.000. Saya memang boleh seperti itu. Itu yang mau saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang buket uang. Buket itu apa sih? Souvenir gitu. Tapi uang yang disusun rapi gitu ya Bu ya. Nah, pandangan yang menganggap itu adanya riba, ribanya di mana? Ribanya karena ngutang duit. Misalkan isi buketnya itu 1 juta. Berarti yang mesen ngutang sama si pengrajinnya, katakan gitu ya. Berapa ngutangnya? 1 juta. Kemudian bayarnya lebih, ini dianggap riba. Supaya, supaya tidak riba, dijelaskan. Tertulis atau apa, yang 1 juta ngembaliin duit yang itu, atau nuker duit yang dipakai untuk hiasan, terus jasanya 100.000, itu dipisah. Tapi kalau jadi satu kesatuan, itu nyampur. Karena gini, hadisnya bunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada manfaat tambahan atau ada kelebihan, maka itu kelebihannya riba. Termasuk kelebihan itu non material. Contoh, saya butuh uang. Saya pinjam uangnya Pak Wira misalkan gitu. Pak Wira, saya perlu uang 10 juta. Oh ada Pak Teguh, saya ditransfer sama Pak Wira ke saya 10 juta. Kalau itu aja pinjam meminjam biasa. Tapi gini, saya tambahin, Pak Wira, saya pinjemin uang saya 10 juta, nanti waktu pulang saya anterin deh. Ada tambahan manfaat nggak? Tambahan manfaatnya saya anterin beliau sampai ke rumahnya gara-gara beliau minjemin saya uang. Nggak usah 10 juta lah. Saya mau bayar nih tukang bakso, pinjam dulu dong 100.000 gitu kan. 100.000. Tapi nanti saya anterin deh. Itu kan dikaitkan, dicampur nih antara pinjaman si 100.000 itu dengan nganterin beliau pulang. Ini jadi riba nih. Tapi ketika tidak dikaitkan, maka jadi nggak riba. Titik pinjam 100.000-nya, titik selesai ya, selesai, maka perlu adanya jeda tuh. Transaksinya dan selesai dulu, baru Pak Wira mau pulang saya anterin. Nah ini kan 2 transaksi yang berbeda. Tapi begitu 2 transaksi itu dijadiin satu, maka itu bisa masuk kategori riba. Nah tadi memang jasanya 100.000. Nah apakah dia mendapatkan project itu gara-gara minjemin, mendapatkan pinjaman atau mendapatkan pesanan itu gara-gara minjemin? Nah, harus dipisahin. Gitu, maka kita pakai jeda di mana kita melakukan utang piutang iya, melakukan jasa, apalagi jasanya clear, natain segala macam itu 100.000 ya 100.000 gitu. Yang kedua, kita melakukan pembayaran yang ada biaya administrasinya, boleh apa enggak gitu ya Bu ya. Nah, banyak hal kita udah lakukan itu dan itu sah. Contoh, kita membayar PLN, kena biaya 2.500 atau 5.000 ya. Itu boleh nggak? Boleh, karena jasanya dia sebagai biaya untuk melakukan aplikasinya lah, treatmentnya lah, segala macam untuk melakukan itu. Jadi sepanjang itu disepakati di awal bahwa ada biaya administrasi atas pembayarannya, maka itu boleh. Terlebih kalau memang transaksi itu ada pemotongan dari pihak providernya atau apanya. Nah, apalagi termasuk juga misalkan harus diurus, harus punya aplikasi, harus punya apa, yang itu biayanya memang ada tambahan, ada effort lebih dari yang penyedia jasa itu, maka itu boleh dilakukan. Itu ya Bu ya. Baik, cukup Bapak sekalian. Oh Bapak satu lagi deh terakhir ya, singkat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vendor. Nah, ini Pak. Jadi kalau ini punya vendor, punya aplikasi dipakai untuk pinjol. Nah ini yang
sebagian ulama atau katakan analisis beberapa ulama mengatakan ini masuk dalam kategori ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena kita menyediakan orang untuk melakukan itu gitu. Kecuali kalau kita memang menyediakan sesuatu yang sifatnya netral. Ya. Bukan kayak kita jualan pisau, itu kan netral. Entah dia dipakai buat nyembelih kurban jadi pahala, entah dia buat begal misalkan ekstrim banget. Jadi dosa. Tapi kita nggak dosa, kita jualan pisau. Bahkan Imam Abu Hanifah itu menyatakan tetap sah jika kita punya kebun anggur, kita jual ke pabrik pabrik minuman keras. Tapi Imam Syafi'i, apalagi Imam Malik mengatakan itu tidak boleh. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan ya akadnya jual beli anggur ya sah. Bahwa anggur itu kemudian dipakai oleh pabrik untuk minuman keras bukan urusan saya. Nah, ini pandangan yang memisahkan transaksi ini tidak runut sampai akhirnya. Akan sulit ketika kita harus runut orang ini dipakainya buat apa. Gitu. Tapi kalau kita yang pakai mazhab Syafi'i atau Maliki yang sangat hati-hati, ya kita pahamlah itu pasti dipakai buat difermentasi menjadi minuman keras. Ya sebaiknya mendingan nggak usah. Lagi-lagi Pak, kita perlu jaga keberkahan dalam hal ini. Ya. Kita jualan aplikasi dipakai untuk marketplace ya boleh. Tapi spesifik Pak, ini marketplace-nya untuk pinjol, aplikasinya untuk pinjol ya janganlah. Gitu ya, khawatir masuk dalam kategori tadi hadis tadi yang la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukil wa katibahu wa syahidaihi, termasuk yang nuliskan, yang memberikan fasilitas gitu. Demikian Pak, semoga bermanfaat dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita akan, alhamdulillah tahun ini Idul Kurban kita sama ya. Jadi sholat Idnya insyaallah kita hari Rabu ya, tanggal 27 bulan Mei, dan kita akan sholat Id di sini. Sunnah sholat Id itu kalau Idul Adha lebih pagi, gitu. Jadi syuruk itu kita udah ada di lapangan depan masjid ini kalau laki-laki, ibu-ibu bisa di sini, bisa di samping kanan, samping kiri. Jadi sunnahnya untuk Idul Adha, sholat Idul Adha-nya lebih pagi. Begitu suruk langsung bisa dimulain atau bisa diituin, atau suruk lebih sedikit lah. Nah kemudian kita rencanakan jam 6.30 sudah mulai ya Pak Tikno ya. Ya jam 6.30 kita udah mulai. Kemudian khutbah, sholat Id, khutbah. Kemudian kita ada tim yang akan berangkat ke RPH-nya sapi dan ada tim yang berangkat ke RPH-nya kambing. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita perlu memastikan kepada vendor-vendor kambing dan vendor-vendor sapi untuk memastikan jumlahnya, sehingga kita kasih batas waktu tadi diumumkan oleh Ustadz Umer jam 5 sore hari ini, sehingga kita bisa konfirmasi apa yang udah kita pesan kita beli. Sifatnya wakalah, wakil, kita ini wakilnya jamaah yang mau berkurban, dan juga penyalurannya untuk biaya-biayanya tambahin. Jadi biaya yang disampaikan oleh panitia itu termasuk biaya penyembelihan dan biaya pendistribusian dan sebagainya. Itu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, yang apabila ada kelebihannya dari biaya-biaya itu akan menjadi kas untuk masjid. Kelebihnya nggak banyak sih, lebihnya nggak banyak. Yang lebihnya bisa banyak tuh gini, misalkan, oh ini ada konsumsi buat panitia, tiba-tiba ada yang nyumbang konsumsi, maka biaya itu kita nggak keluarin, masuk kas masjid kira-kira gitu. Oh ternyata ada ini, kemarin ada yang bilang, Pak itu ada seragam kaos ya Pak ya? Ada seragam kaos, kita udah budgetin. Kaosnya buat ini aja Pak, yang nutup saya aja, ada yang bilang begitu. Oh ya, jadi biaya kaos kita nggak keluarkan. Lah biaya kaos yang udah kita anggarkan, kita masukkan ke dalam kas masjid. Ini kenapa kami juga lebih menyukai kalau transaksi itu dilakukan secara transfer langsung ke rekening resmi masjid, supaya kami dapat pencatatan. Nah kita termasuk memanfaatkan digital ini nih, transaksi digital, sehingga kalau laporan tiap Jumat tuh cepet kami itu. Karena ngeliat di rekening aja udah pengeluaran semuanya ada di rekening tuh.
Jadi tinggal laporannya bisa cepat dan bisa real time. Pada saat Jumat pagi itu si bendahara rekap Jumat zuhur pas sholat Jumat bisa diumumin. Benar-benar real tadi malam saldo terakhirnya berapa. Demikian semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.